Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Sunda. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai tentang ngirit energi atau menghemat energi. Sumber energi. Ada air, angin, batu bara, panon poe, dan minyak bumi. Panon poe atau dalam bahasa Indonesia matahari merupakan sumber energi yang terbesar di muka bumi ini. Selanjutnya rupa-rupa energi atau macam-macam energi, disertai barang atau pekerjaan yang memerlukan energi. Yang pertama, ada gambar menonton televisi. Menonton televisi memerlukan energi listrik. Yang selanjutnya, ada gambar memasak nasi atau nyangu memerlukan energi panas. Ada juga angin atau kincir angin. Kincir angin memerlukan energi angin. Senter memerlukan energi cahaya. Dan menjemur pakaian atau moe baju menggunakan atau memerlukan energi panas matahari. Selanjutnya kita akan membahas cara menghemat energi atau cara ngehemat energi. Pertama, lampu ulah diantep terus-terusan caang, yang artinya lampu jangan dibiarkan terus-terusan menyala. Kedua, henteu ngahambur-hambur cai, tidak menghambur-hamburkan air. Ketiga, mareman pakakas nu make listrik mun teu dipake, yang artinya mematikan pekakas atau peralatan yang menggunakan listrik jika tidak digunakan. Bagaimana? Sampai sini paham? Kenapa ya kita harus menghemat energi? Nah, tujuan menghemat energi atau tujuan ngirit energi yang pertama, sangkan energi tegancang beak atau supaya energi tidak cepat habis. Yang kedua, menghemat biaya. Ketika kita menggunakan energi terlalu banyak, pasti memerlukan biaya yang besar. Ketiga, ngajaga alam keur dimangpaatkan oge ku generasi penerus urang. Menjaga alam supaya bisa dimanfaatkan kembali oleh generasi kita selanjutnya. Sudah paham ya? Selanjutnya kita membahas mengenai tentang istilah-istilah. Yang pertama ada fosil. Fosil itu sesa tulang sasatoan zaman purba nugas jadi batu di jero taneuh, yang artinya sisa tulang belulang hewan zaman purba yang sudah menjadi batu di dalam tanah. Kedua, importir. Nyaeta jalma atau pausahaan nu ngasup-ngasupkeun barang ti luar negeri, yang artinya orang atau perusahaan yang memasukkan barang dari luar negeri. Istilah-istilah selanjutnya ada subsidi. Nyaeta bantuan ti pamarentah sangkan harga jadi lebih murah, yang artinya bantuan dari pemerintah supaya harga menjadi lebih murah. Kemudian ada bendungan. Bendungan nyaeta tempat ngumpulkeun cai di walungan keur irigasi atawa pembangkit listrik, yang artinya tempat mengumpulkan air di sungai untuk irigasi atau pembangkit listrik. Bagaimana? Sampai sini mengerti semua? Oke, kalau mengerti semua, untuk tugas hari ini yaitu halaman 22 latihan 1. Kalian kerjakan di buku paket kalian. Berikut Ibu artikan arti dari soalnya ya. Kalian tinggal pilih jawaban yang benar. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jika sudah selesai seperti biasa, jangan lupa kalian share jawaban kalian ke WhatsApp Bu Vika.
Biasakan sertakan nama kalian, kelas, dan nomor absen kalian. Alhamdulillah, cukup sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.